Sebenarnya ya dari dulu saya sebenarnya ditawarin film dari 30 tahun yang lalu diajakin, tapi saya cuma satu hal yang saya merasa sampai hari ini saya merasa, yaitu adalah bahwa industri film atau industri hiburan itu tidak membutuhkan saya sebesar industri kesehatan. Sosok Ade Rai ini tidak hanya memiliki sebuah komitmen dan nilai-nilai yang luar biasa, tapi pertanyaannya adalah kebijaksanaan, kedewasaan, dan juga kehambelan sosok Ade Rai ini itu tuh didapat dari mana sih, Mas? Karena dari awal sampai akhir ya, dari Kang Maman juga memiliki sebuah kesaksian Ade Rai dari dulu pribadinya memang sangat santun, down to earth, dan sangat bijaksana. Itu memang dari lahirnya sudah begitu atau ada sebuah proses yang membuat Mas Ade Rai menjadi sosok yang menurut saya harus akuin sangat bijaksana dari awal sampai akhir dan sangat positif. Saya kebetulan lulusan daripada Fakultas Penderitaan. Dalam hidup gitu. Jadi ketika kita jalani hidup kan banyak susah dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa hidup itu juga nggak lama. Saya ceritanya gampang aja deh gini. Bapak saya punya rejeki akhirnya dia bisa hidup 65 tahun. Berarti kalau dibandingkan dengan saya hari ini, berarti saya cuma tinggal punya waktu 7 tahun lagi untuk hidup. Ibu saya punya rejeki, dia sampai 77 tahun. Berarti tambah 12 tahun lagi dari 6 tahun yang saya, 7 tahun tadi ya Kang ya. Nah jadi kalau saya lihat berarti hidup saya bisa punya rejeki seperti bapak saya sampai tinggal 7 tahun ke depan. Kira-kira apa yang masih mau saya lakukan di dalam 7 tahun ke depan gitu. Apakah saya sibuk mau cari musuh? Apakah saya sibuk mau cari apa yang saya nggak punya? Nah saya balik lagi gitu. Ada istilah yang mengatakan kalau lahir tidak bawa apa-apa dan nanti gitu pada saat dimana kita udahan itu tidak bawa apa-apa. Nah kita coba satu analogi, ini contoh aja misalnya, kalau lahir nggak bawa apa-apa, pulang nanti bawa apa-apa, berarti hidup itu adalah is all about akumulasi. Artinya makanya kenapa sepanjang hidup ini kita kalau bisa cari yang banyak, kalau bisa kita pilih, karena kita perlu istilahnya bekal buat nanti kalau kita selesai, kita mesti bawa itu semua. Kan tadi menyampaikan lulusan Fakultas Penderitaan, memangnya seorang Ade Rai pernah semenderita apa, Mas? Ya enggak, maksudnya menderita dalam banyak hal, terutama menderita karena cara pandang saya terhadap pikiran saya yang nggak benar gitu. Ibarat kayak kita selama ini gitu, kalau ditanya misalnya orang kan mau hidup bahagia, tapi kadang-kadang kebahagiaan itu nggak didapat. Karena apa? Karena opsi cara pandang kepalanya dia sendiri. Yang dia mengasosiasikan dirinya sebagai sesuatu yang salah gitu. Nah semakin lama karena saya kesalahpahaman error saya sebagai manusia yang ignorance. Makanya kenapa saya apa-apa aja saya merasa tidak bahagia gitu terhadap hidup saya. Nah ketidakbahagiaan hidup saya bukan mengarahkan saya kepada suicidal tendency untuk akhirnya saya mengakhiri hidup saya, tapi justru pada saat itu saya berbalik bertanya sama diri saya, kenapa saya bisa tidak bahagia? Ternyata saya menemukan jawabannya pada saat itu. Jawabannya adalah bahwa bukannya dunianya yang membuat saya tidak bahagia, bukannya hidupnya yang membuat saya tidak bahagia, tapi ternyata cara pandang saya terhadap dunia dan cara pandang saya terhadap hidup saya yang salah gitu. Jadi ada istilah yang mengatakan, saya ingin merubah dunia, dunia nggak berubah buat kita. Saya ingin merubah hidup saya nggak berubah buat kita. Tapi kalau saya bersedia merubah cara pandang saya terhadap dunia dan hidup kita, maka seketika itu juga mendadak dunia dan hidup kita berubah di mata kita. Nah jadi perjalanan hidup saya sebenarnya hanya lebih kepada dari kesalahpahaman akhirnya menjadi kebenarpahaman. Nah itulah makanya kenapa waktu saya mengajarkan teman-teman tentang kesehatan, saya berawalnya dari sana aja. From ignorance to knowledge. Dari kecuekan akhirnya menjadi kepengetahuan. Yang aku lihat Mas Ade ini bisa menjadi sosok contoh buat kita-kita semua yang memang mencari bukan hanya kesehatan dan kebugaran secara fisik, tapi juga tadi di closing answer pertanyaan yang terakhir adalah memang bagaimana cara kita memandang kehidupan, bagaimana akhirnya kita menyikapi dan menjaga kesehatan mental kita. Karena kesehatan mental dan pikiran itu juga menjadi bagian dari kesehatan kan. Karena seringkali kita tuh melihat kesehatan ya fisik aja gitu. Sehingga kita melupakan bagaimana seharusnya kita memperlakukan mental dan juga pikiran kita. Jadi di sini aku juga akhirnya banyak belajar dari Mas Ade dan teman-teman juga aku yakin di sini juga banyak belajar kalau ternyata kita harus memperhatikan kesehatan itu secara utuh dan keseluruhan gitu. Nggak bisa kita bagi-bagikan atau kita kotak-kotakan. Yang saya dapat adalah bahwa ternyata menjadi sehat itu bukan dengan langsung melakukan ke gym, melakukan angkat barbel segala macam itu adalah
satu langkah, tapi merubah mindset, mengisi kepala kita dengan pengetahuan-pengetahuan bahwa bagaimana sih sehat itu yang akan menjadi dorongan kita untuk jadi hidup yang sehat. Begitu disebut otot langsung dijawab otak plus tulang, sebuah stigma runtuh. Sebuah stigma runtuh ketika saya diundang ke sini, saya pikir kita akan bicara fisik doang nih. Ternyata tidak. Stigma yang akan runtuh kalau semua orang nonton hari ini, tidak lagi ada paradoks orang yang ototnya gede pasti otaknya kecil. Orang yang ototnya kecil ya otaknya gede. Ternyata tidak tuh. Bisa juga tuh otak gede, otot gede. Kalau kita pakai cara dan hatinya juga besar gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua ketika beliau bilang nggak takut saya dijiplak. Itu filosofinya Bruce Lee lagi tuh yang pernah bilang bahwa jangan pernah memikirkan yang di luar dari yang tidak bisa kita kendalikan gitu loh.